إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Waraqat karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sebelumnya telah membaca Al-Zahir dan masih di Al-Zahir. Al-Zahiru mahtamala amrayni ahaduhuma azharu min al-akhar. Ya, zahir itu yang suatu lafal yang memungkinkan dua kandungan makna. Dua makna. Namun salah satu dari dua makna itu azhar, lebih tampak, lebih muncul, lebih zahir dibandingkan lainnya. Dan sesuatu yang zahir itu bisa ditakwil, tapi harus dengan dalil. Ala kulli hal wa yusamma adh-dhahiru bid-dalil. Zahir bisa juga dinamakan sebagai ad-dalil. Baik, kita mulai dari lafal azharu minal akhari di syarahnya lidzuhuri asbabun, yaitu ya. Jadi ada 4 yang akan disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan kenapa suatu lafal itu bisa menjadi zahir. Ya. Kenapa suatu lafal bisa menjadi zahir gitu loh. Lidzuhuri asbab. Kayak misalnya anak katakan Anda melihat singa di mana ya kawan? Di mimbar. Taib itu tentang hakikat dan tentang majaz. Ya. Ketika itu antum mendengar kalimat Anda melihat singa di podium atau di mimbar, yang tiba-tiba mutabadir fi dzihn, yang tiba-tiba langsung menyeruak di pikiran tuh singa di sini apa? Maung asli atau maung-maungan? Khatib, seorang ahli khutbah yang garang mungkin, ya. Tapi itu zahir bukan, gitu loh. Di sini para ulama juga mereka berbeda pendapat. Kadang-kadang sesuatu yang sifatnya majaz itu malah bisa menjadi zahir bagi, kalau kita tetapkan adanya majaz ya dalam bahasa ya. Ya. Segala sesuatu apapun walaupun itu majaz, pokoknya yang ma yatabadaru fi dzihn itu adalah yang zahir walaupun itu majaz. Seperti tadi saya melihat singa di mimbar masjid, ya, maka langsung orang memahami bahwasanya ini adalah, maksudnya singa adalah khatib yang memiliki kekuatan dalam khutbah. Begitu ikhwan. Ya. Taib, di sini katakan azharu minal akhari lidzuhuri asbab. Tafadhal ya, iqra. Assalamualaikum. Qala asy-syarih hafizahullah taala wa qawluhu azharu minal akhar lidzuhuri asbabun minha al-awwal al-haqiqatu wa yuqabiluha al-majazu nahwu ra'aitu asadan wa huwa yahtamilu an yakuna al-muradu al-hayawana al-muftaris wa huwa adh-dhahir li'annahu mawdhu'un lahu wa yahtamilu ar-rajula asy-syuja'a wa hamluhu 'alaihi ta'wilun la yukhbaru illa biqarina. Ahsant. Ini penting, contohnya sangat penting.
di antara sebab adanya zuhur, yaitu terwujudnya zahir dan muawwal, yang pertama adanya pemahaman terhadap hakikat dan lawannya itu majaz. Ya, ana ingatkan kepada antum bahwa saya dalam bahasa Arab populernya sekarang ada dalam ilmu balaghah atau ushul fiqih, yaitu al-haqiqah dan al-majaz. Lawan dari haqiqah adalah majaz, lawan dari majaz adalah haqiqah. Dan haqiqah itu adalah al-ma'na al-mawdu'u lahu. Makna hakikat adalah makna yang memang pada asalnya di maudhu' lah, yaitu yang diterapkan seperti itu pada asalnya, sehingga ya udah makna yang sehingga antum paham ya, maudhu'nya itu. Oke. Tetapi kadangkala ketika suatu lafal yang memiliki hakikat yang masyhur, kemudian lafal tersebut digunakan fi ustu'mila fi ghairi mawdu'in lah, yaitu dipakai bukan dalam pemaknaan aslinya, maka jadilah ia majaz. Ya enggak? Sahih enggak? Ngerti nggak tuh? Nggak ngerti? Masya Allah. Ana nggak ngerti, kenapa antum nggak ngerti? Coba Rega, singa itu kan kita tahu ya, singa itu ya di jungle gitu, apa di padang ilalang, apa di hutan lah, anggap di hutan ya, sebutlah di hutan. Itu singa kan dengan bentuknya, itu hakikat gitu loh. Sesuatu yang memang sudah dikenal begitu, kalau disebut singa ya itu maksud singa. Kalau misal antum bilang, ya Anda melihat singa di majelisnya Ustadz Hasan. Singa di sini berarti kan orang akan, masa sih beneran singa gitu kan? Yang antum maksudkan bukan singa binatangnya, melainkan ikin misalnya. Iya. Ikin. Kenapa? Karena dia pemberani gitu loh. Buktinya pulang dari masjid sendirian bisa. Gak dianterin. Iya. Dan gak nge-WhatsApp ustadznya, Ustadz kok ninggalin anak Ustadz gitu, enggak. Berani pulang, padahal lewat pohon bambu yang besar di belakang pos satpam yang kayaknya banyak genderuwonya, tapi ini kayak singa dia gitu. Nah, menyebut ikin sebagai singa ini hakikat atau majaz? Majaz, masih belum paham juga ya, majaz. Kenapa majaz? Karena bukan asli, dia bukan singa, dia orang. Kalau antum lihat, Anda ngeliat orang di majelis Ustadz Hasan, ya ini udah pasti ya, tahulah orang, dan ini kayaknya pelecehan juga terhadap majelis Anda, seolah-olah majelis Anda isinya setan gitu loh. Ada ngeliat orang di majelis Anda, ya, gitu kan? Oke. Nah, hakikat dan majaz. Contohnya di sini ra'aitu asadan. Ingat. Ini ro'a itu asalan tanpa takyid tempat, tanpa ikatan tempat tertentu, mutlak. Saya melihat asad. Ya. Saya melihat asad. Maka kalau seperti ini kalimatnya, saya telah melihat singa. Fahuwa yahtamilu an yakuna al-muradu al-hayawan al-muftaris wa huwa zahir. Ya, maka perkataan saya melihat singa itu ada dua kemungkinan makna. Makna pertama kayak maksudnya adalah hewan yang buas itu, masyhur singa.
Dan itu adalah yang zahir. Kenapa? Karena itu yang maudhu'un lahu. Karena memaknai singa sebagai hayawan muftaris yang masyhur itu memaknai lafal singa dengan pemaknaan yang digunakan semestinya, gitu loh. Tapi kalau memaknai singa sebagai rajul syuja' wa yahtamilu rajul syuja', makna kedua, saya melihat singa artinya saya melihat pria yang pemberani, wa hamluhu alaihi ta'wil, maka ini menjadi ta'wil, menjadi tafsir bukan dari makna zahir fi mastu'mila fi mawdi'alah. Maka enggak bisa kita maknai saya melihat singa artinya saya melihat seorang pria pemberani, la yuqbal, tidak diterima, illa biqarinah, kecuali harus adanya indikator penguat. Ada indikator penguat, ada dalil penguat, ya. Oke, Rega gitu ya. Nah, anak kasih contoh sesuai dengan konteks keseharian antum. Antum setiap hari ke pos satpam kan? Iyalah. Kalau setiap hari ke diskotik berarti antum pegawainya. Karena ini kan ke pos satpam. Antum security. Antum bilang ke anak, Ustaz, di antara security kita, enggak gitu bahasa yang lebih bersayap lagi. Ustaz, di pos ada singa. Di pos ada singa. Pos belakang ada singa. Pos belakang yang dekat kuburan. Ada kebun. Ya kan? Itu kan orang mikirnya dua nih. Tapi yang langsung terbesit di benak apa? Binatang kan? Iya. Di pos belakang ada singa, ada kebun dan ada hutan kan, ada kuburan. Rumah orang ada nggak situ? Ada juga, beberapa. Berani mereka di situ, punya rumah di situ. Itu bagian belakang doang, jadi kan dia depan belakang gitu. Oh, bagian belakangnya doang itu. Nah, ada singa. Pasti kalau antum ngabarin ke anak atau ngabarin ke warga pasti kalap kan? Wah, ada singa. Karena pemahaman zahirnya singa, binatang singa gitu loh. Tapi sejenak mereka kemudian berpikir, sebentar, mana ada singa di perumahan ini? Kebun pun maksimal kucing lah gitu kan. Nggak ada singa di sini kan, antum bohong lah. Akhirnya mereka mulai memahami, seperti maksudnya singa ini adalah satpam yang pemberani gitu. Si singa ada di belakang gitu. Maka langsung mengubah pemahaman dari yang tadinya singa binatang menjadi ke satpam yang pemberani. Ini namanya mu'awwal. Makna mu'awwal, bukan makna zahir. Antum berarti sedang mentakwil, sedang menafsirkan dengan makna yang jauh. Singa itu kan asli binatang, tapi kok ini dimaknai sebagai satpam yang pemberani, maka ini lawan dari zahir. Namanya mu'awwal gitu ya, namanya takwil ini namanya. Oke. Gimana Pak Deden, paham Pak Deden? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang lafal yang juga punya makna dua, raja singa. Ayo. Ya kan? Imma maknanya adalah king of lion, lion king. Imma maknanya penyakit, enggak? Ada kan penyakit raja singa kan? Penyakit ya. Apa? Biasanya. Tapi kan kadang tergantung dengan lafalnya. Misalnya, tahu nggak, di kampung sebelah ada yang kena raja singa. Orang langsung ya tabadir fidzin apa? Penyakit. Nah, itu yang zahir.
Tahu nggak orang di kampung sebelah itu ada yang kena raja singa? Kan nggak mungkin ada orang ada rajanya singa kemudian kena dia. Nggak gitu kan? Kena gitu. Apaan? Kan nggak gitu. Itu malah makna jauh. Kalau antum memaknai itu malah jadi takwil. Nggak bisa diterima kecuali dengan dalil. Nah, kemudian juga kalau konteks lain. Tahu nggak? Lion King itu kan raja singa, tahu? Nggak mungkin kan Lion King dimaknai penyakit raja singa. Maka makna yang langsung datang ke pikiran kita, raja singa berarti the king of lion. Lion King adalah the king of lion. Nah, gitu. Ya, gitu. Ya. Kalau ditanya Pak teman, antum kenapa sih kok sakitnya parah gini? Kena raja singa ya? Tapi ada orang yang emang nggak tahu kok raja singa itu penyakit loh, ya kan? Ada orang nggak tahu kok raja singa itu nama penyakit. Taunya raja singa itu the king of lion aja, Lion King. Ketika lagi sakit berbaring lama gitu, padahal kena COVID dia, COVID semester terakhir, ya. Ditanya pertamanya, antum udah seminggu loh rebahan kayak gini, sakit apa sih? Antum kena raja singa ya? Langsung ya sakit ini bingung. Anda nggak pernah ke kebun binatang, nggak pernah ke hutan, ngapa Anda kena raja singa? Udah gitu rajanya lagi ya matilah Anda harusnya. Kata temennya yang jenguk, emang sih biasanya orang kalau kena raja singa mati. Yang ini ngomongin penyakit, yang ini ngomongin binatang. Tapi kok matching gini gitu loh. Emang itu antum ngomong apa sih kok kayak gini? Raja singa itu nama penyakit. Oh, anak kira raja singa the king of lion. Itu ikhwan, ketika suatu kalimat muhtamil bersayap bisa dua makna atau lebih, itu karena terjadi kesalahpahaman. Jadi untuk menghilangkan kesalahpahaman harus pakai qarinah. Tetapi kerap kali suatu lafal walaupun bersayap maknanya, tapi pemaknaannya kadang-kadang ada yang sifatnya zahir yang langsung tampak maknanya itu. Iya. Oke. Baik, kemudian yang kedua al-iktifa, fadhal. Assalamualaikum alaikum. Wa qala syarih hafizahullah taala al-iktifa'u wa 'adamu taqdir. Lianna hadha huwa al-aslu. Fa qawluhu ta'ala wa jaa'a rabbuk. Suratul Fajr. Zahiruhu anna Allah ta'ala yaji'u bi nafsihi. Wa ad'a'u anna al-murada jaa'a amru rabbika ta'wilun 'ala khilafil zahir fala yuqbal. Baik, ahsant. Di antara penyebab adanya zahir yang kemudian juga ada muawwal, ta'wil, yaitu yang kedua al-iktifa'u wa 'adamu taqdir. Al-iktifa' yaitu mencukupkan dengan makna asalnya dan makna aslinya dan tidak mentakdir, tidak mereka-reka atau menelusuri makna yang jauh. Itu maksud dari takdir di sini. Lianna hadza yaitu lianna al-iktifa huwa al-asl. Karena mencukupkan dengan apa yang mutabadir fi dzihn itu adalah asal dari pemahaman. Mencukupkan dengan pemaknaan yang tersirat atau tersurat dalam benak, itulah asalnya. Kita nggak perlu jauh-jauh mentakwil. Ya, repot kalau misalnya semua itu kita isyaratkan dengan takwil yang jauh. Ya. Taib, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa jaa'a rabbuka, datanglah Rabbmu. Datanglah Allah Azza wa Jalla. Allah datang. Zahir dari ayat ini apa? Zahiru apa? Annallaha yaji'u binafsih. Bahwasanya Allah Ta'ala datang, kan gitu. Dirinya datang, Allah Ta'ala datang. Namun kemudian ada yang berusaha untuk menafsirkan wa jaa'a rabbuka, bukan Allah yang datang, melainkan perintah Allah atau malaikatnya Allah atau lainnya. Waddi'a'u anna al-murada jaa'a amru rabbika ta'wilun 'ala khilafi adh-dhahir fala yuqbal.
maka klaim bahwasanya maksudnya ja'a rabbuka adalah ja'a amru rabbik, itu adalah takwil, menyelisihi yang zahir dari benak, maka tidak diterima. Ya. Kayak gimana misalnya anak ja'a al-ustaz, tapi kemudian orang-orang menafsirkan ja'a tullabul ustaz. Ini kan repot kalau kayak gini. Yang datang siapa sekarang? Ustaz. Itu kan yang jelas ja'al ustaz, datanglah ustaz. Namun ada murid yang menafsirkan yang datang bukan ustadznya, yang datang anaknya misalnya. Kan repot kok kayak gitu. Ya. Maka ja'a rabbuka kalau ditafsirkan dengan ja'a amru rabbika, maka ini adalah suatu takwil ala khilafil zahir, suatu tafsiran jauh yang menyelisihi pemahaman yang masuk ke dalam benak pertama kali, maka ini tidak diterima. Oke, jadi al-iktifa itu mencukupkan dengan makna yang tampak di benak, itu adalah diantara sebab mengapa terwujudnya zahir dan juga takwil. Taib, muawal dan zahir. Zahir dan muawal. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala syarih hafizahullah taala as-sabab tsalits al-itlaq wa 'adam at-taqyid. Fa qawlihi ta'ala fi surat adh-dhihar wa tahriru raqabah. Fa dhahiruhu anna ar-raqabata ghayra muqayyadah bil imani wa taqaddama dhalika fi babi al-mutlaq wal muqayyad. Ya. Teksnya enggak ada, teksnya. Ada enggak? Di antara sebab zahir yaitu al-itlaq wa 'adamut taqdir, wa 'adamut taqyid, yaitu sebabnya adalah itlaq, pemutlakan, mutlak. Tidak ada pengikatan dengan sifat lainnya. Seperti firman Allah Ta'ala tentang kafaratul zihar, yaitu memberi kafarah terhadap perbuatan zihar, yaitu mengklaim anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Segala lafal yang serupa dengan itu dan diniatkan untuk mengharamkan dirinya terhadap istri, maka ini masuk ke dalam hukum zihar. Ya. Jadi segala yang segala lafal yang semacam ini dengan maksud untuk mengharamkan diri dari istri, maka masuk hukum khusus, hukum zihar, dan ada kafarahnya di surat Al-Mujadilah. Tapi kalau misalnya sebatas khabar, yaitu hanya komparasi saja, misalnya punggung kamu kok kayak punggung ibu saya, ya, maksudnya punggungnya mirip gitu loh dari segi warna atau bentuk. Ini tanpa niatan mengharamkan diri terhadap istri, maka ini nggak masuk dalam ini. Nah, ini hanya khabar. Ya, tapi kalau maksudnya misalnya punggungnya itu haramnya seperti haramnya punggung ibuku bagiku, ini masuk dalam zihar. Paham di sini, kawan? Ya, paham tuh. Menyebut istri dengan ummi, apakah termasuk zihar atau enggak? Nah, gitu kan? Masuk gak, kawan? Masuk atau enggak? Apalagi kalau nama istri antum ummi juga, gitu. Nama istri antum Ummi Kulthum misalnya. Antum panggil Kulthum, takutnya dilewat 7 menit. Kultum dia, Ummi Kulthum. Kuliah terserah antum nanti. Kultum itu, ini tha, pakai tha. Kayak orang kita itu kadang-kadang nggak bisa. Kulthum dibaca kulsum, ya. Atau kultum, yang kulthum. Tha, makhrajnya benar, kulthum. Jangankan orang yang manggil, Ummi Kulsumnya sendiri manggil ini Kulsum. Taib. Antum panggil istri antum Ummi karena nama dia Ummi. Mau panggil antum panggil Tum susah, Tum hari he.
Nggak bisa. Maka yang terpanggil ummi. Apakah itu berlaku kafarah zihar? Tidak. Karena tidak berlaku hukum zihar. Begitu juga kalau dalam rangka mendidik anak-anak. Ya. Supaya anak-anak kebiasaan manggilnya ummi, abi gitu kan. Maka antum panggil ummi kepada istri antum. Itu bukan berarti dia otomatis semanzilah dengan ibu antum, haramnya. Enggak, karena tidak ada niatan ke sana. Pikiran aja kayak gitu enggak ada. Oke, jadi itu zihar. Zihar itu kalau ada niatan dengan lafal tersebut untuk mengharamkan dirinya atas istrinya, maka itu zihar. Taib, dalam kafarah zihar, fatahriru raqabatin. Di antara hukuman untuk kafarahnya bagi yang mengucapkan kalimat seperti itu, maka harus tahrir. Tahrir ini membebaskan. Maka ada Hizbut Tahrir, golongan pembebasan. Ya, tahriru raqabatin. Mutlak, ya mutlak. Raqabah ini mutlak. Berapa raqabah? Satu aja. Dan tanpa ada kaitan sifat lainnya. Maka merdekakanlah seorang budak perempuan. Selesai. Fadzahiruhu, zahir dari pemahaman ini adalah, dari ayat ini adalah, anna raqabata ghayra muqayyadatin bil iman. Bahwasanya budak perempuan ini tidak diikat dengan keimanan, artinya tidak mesti budak perempuan muslimah. Antum bisa bedakan, antum bisa bebaskan budak perempuan yang musyrik atau kafirah. Ya. Wa taqaddama dzalika fi babil mutlaq wal muqayyad. Baik. Jadi kalau di masa kita ini enggak ada perburukan. Andai ada misalnya orang-orang Islam Indonesia berperang melawan orang-orang kafir Filipina, jihad. Menanglah Indonesia, karena kan Indonesia tentaranya kan luar biasa. Ya, kita ini sebenarnya over proud sih. Sampai sebagian di YouTube itu membandingkan tentara Amerika kocar-kacir lawan tentara Indonesia, tak ketakutan lawan tentara Indonesia. Perbandingan antara tentara Indonesia dengan tentara Rusia, Masya Allah. Ya, Rusia udah bisa menginvasi Ukraina. Lah kita Irian Jaya aja belum beres. Iya. Bahkan tragedi tembak menembak antar polisi aja sampai sekarang gantung. Ya kan? Gimana kita mau menginvasi Ukraina? Ya kan? Tapi ceritanya. Jihad umat Islam Indonesia dengan walil amri menyerang misalnya Filipina, Vietnam. Ya, menang. Akhirnya banyak tawanan kan? Dan banyak tawanannya AWW kan, dapat perempuan Filipina. Senang tuh. Kemudian waliul amrinya membagi-bagi ini, dijadikanlah budak itu dari peperangan, ikhwan. Oke. Nah, sebagian budak perempuan Filipina ini sebagiannya ada yang masuk Islam, dan sebagiannya masih tetap di agamanya Kristen. Semuanya budak. Nah, seorang dari antum kemudian melakukan zihar, bilang ke istrinya, tahu nggak, punggungmu sama punggung ibuku sama-sama haramnya bagiku, nggak bakal saya sentuh. Zihar. Maka wajib dia menunaikan kafaratul zihar. Yaitu fatahriru raqabatin, membebaskan budak perempuan. Maka kemudian dia harus bebaskan budak perempuan. Di ayat ini mutlak, zahirnya mutlak, tidak ada ikatan dengan mukminatin. Berarti budak manapun boleh, mau dia beriman atau enggak. Yang penting budak perempuan. Maka dia jalan ke pasar budak. Barudak. Bukan, barudak beda. Kok barudak ini bocil-bocil ini.
Di pasar budak ini banyak yang jual. Budak muslimah lebih mahal harganya dibandingkan budak non muslimah. Maka karena lebih murah, antum beli budak non muslimah. Misal seharga 50 juta misalnya. Dah saya beli plek sebagai kafarah zihar. Sah atau tidak di sini ikhwan? Sah atau tidak? Dia pakai budak Kristen loh. Sah atau tidak? Sah. Karena ayatnya fatahriru raqabatin tanpa mukminah. Maka boleh walaupun kafirah. Ya, itu yang ketiga. Sebabnya zahir. Nah, kalau misalnya suatu yang mutlak, maka zahirnya adalah ya udah kembali ke kemutlakannya. Contoh, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Taib, sapi betina. Taib. Ya udah kan kayak gitu kan? Yang yatabadar fi dzihn, yang masuk langsung ke pikiran adalah sapi di sini bebas dari segi warna, usia, tafadhol, yang penting sapi atau betina. Dah. Lanjutkan. Langsung gaskeun, ya. Itu kan zahirnya begitu. Ya. Namun karena Bani Israel bawel ya, dicari-cari kemudian, di lobi-lobi kemudian akhirnya susah sendiri. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ya, yang keempat, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala syarih hafizallahu taala as-sabab rabi al-umum fa al-fadhul umumi zahiratun fihi ma'a ihtimalil khususi fa hamluha 'ala al-khususi ta'wilun. Kemudian di antara sebab kok terjadinya zahir adalah keumuman lafal. Fa al-fadhul umumi zahiratun fihi ma'a ihtimali al-khusus. Lafal-lafal umum itu zahirah dalam keumumannya, tapi juga ada posibilitas pengkhususan. Nah, untuk mengkhususkan itu membutuhkan takwil dan membutuhkan dalil. Jadi ketika sesuatu itu diumumkan, maka yang zahirnya adalah mencakup semuanya. Tapi kalau memang ada, mungkin nggak ada makna khusus mungkin, tetapi untuk bisa mengkhususkan antum butuh dalil. Kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan itu sesat. Ini umum bukan? Umum. Yang masuk ke benak itu apa? Yaitu bahwasanya semua bid'ah itu sesat, khalas. Lah, untuk mengkhususkan itu takwil namanya. Ya, butuh dalil, butuh qarinah yang kuat. Ya begitu ya, ikhwan. Ya. Baik, kita cukup syarah waraqat sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.